Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulla dzarratin alfa marrah. Kembali kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan taufik hidayah, kesehatan, kekuatan, taufik sehingga kita kembali bisa berhadir, bisa berkumpul, bisa berjumpa, bisa bersilaturahmi di tempat dan di waktu yang penuh berkah dan yang mulia ini. Selawat serta salam selalu dilimpahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan selawat serta salam tercurahkan kepada kerabatnya, pengikutnya ila yaumil qiyamah. Masih kita membaca kitab karangan Syekh Ahmad Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala sampai kepada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana sudah kita dengari, salasun munjiyat wa salasun muhlikat wa salasun darajatun wa salasun kafaratun. 3 hal yang menyelamatkan kita. Ada 3 macam yang membinasakan. Ada 3 macam yang bisa mengangkat derajat kita. Kemudian yang terakhir wasalasun kafaratun, ada 3 macam yang menjadi penebus bagi dosa dan kesalahan kita. Maka di malam yang berbahagia ini kita menyempurnakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang keempat yang disebutkan oleh Rasulullah, wa ammal kafaratu, maka adapun yang bisa menebus kesalahan dan dosa-dosa kita. Jadi 3 macam ini pulang bisa menebus atau menghapus daripada kesalahan dosa yang pernah kita perbuat. Yang pertama ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa isbagul wudu'i fis sabarat, menyempurnakan wudu di dalam waktu yang sangat dingin. Jadi menyempurnakan wudu dalam keadaan waktu yang sangat dingin, kita sempurnakan, itu ujar Rasulullah penebus daripada kesalahan atau dosa yang pernah kita perbuat. Kenapa? Karena beratlah. Isbag itu ujar ulama itu adalah istiqmalul a'da wal hirsu ala ayyatawadda'a wudu'an yasihhu indal jami'. Nengaran isbag itu menyempurnakan membasuh seluruh anggota dan berusaha berwudu akan sebagai wudu yang dianggap sah seluruh mazhab yang 4. Nah, itu isbag. Jadi yang dimaksud dengan isbagul wudu itu berwudu seluruh anggota dibasuh, tetapi berusaha menyempurnakan wudunya yang andai kata seluruh 4 mazhab itu menganggap sah wudunya seseorang. Seperti misalnya bagi kita mazhab Syafi'i
membasuh kepala itu paling kurang boleh sampai 3 helai rambut. Tapi mazhab lain ada yang mewajibkan harus sabigian kepala dibasuh, disapu itu kada dibasuh adalah kepala itu disapu. Kalau kada dibasuh kayaknya jimus kepala kita. Nah kepala dibasuh, disapu kada dibasuh. Nah jadi menyapu seluruh kepala disapu. Kemudian pulang mazhab kita wajib hanya mengalirkan air, tapi mazhab lain ada yang mewajibkan harus ada digosok atau dalku, ada gosokan kayak itu. Nah kada cukup cuman dialirkan, maka pasrahatan baudu digosoknya sama na dingin, sama ada menyempurnakan wudu dengan sesempurna mungkin, maka itu baratlah. Namun di benua kita mungkin musim dingin kadadalah yang bersangatan. Kalau di daerah Arab itu dinginnya luar biasa. Kalau di Hadramaut itu tingkat kedinginannya wallahu alam berapa derajat lah. Cuman kalau malam itu seberataan kita tutup awak kita, telinga ditutup, mata ditutup. Kenapa? Karena musim dingin itu bisa bangkangan awak kita pacahan keluar darah. Bibir kita ini bangkangan, jadi bila inya siang atau hendak guring paksa digincui dahulu. Tapi gincunya lain gincu nah abang tepang lah paslen ngarannya. Nah supaya diminyaki nih bibir, soalnya bila kada diminyaki bila kurihing balah. Nah, jadi kita pangurihingan bila musim dingin. Kenapa? Karena kedinginan. Nah, dingin luar biasa. Yang sebelumnya tilam itu kita rabahi, bila musim dingin tilam kita salimutakan. Dingin bang. Pokoknya ngalihai sudah mengisahkan kalau di Arab musim dingin, dinginnya luar biasa. Nah kemudian musim dingin itu berwudu secara sempurna, membasuh muha. Dari membasuh muhanya, apalagi Imam Ghazali kan ada lagi doa-doanya. Baku kumur ada bacaannya, Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa kasrati dzikri laka wa sabbitni bil qawli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Baku kumur toh. Membasuh tangan ada juga bacaannya. Membasuh tangan bacaan kalau Imam Ghazali. Nah, memasukkan banyu ke hidung, Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anni radin. Mamaus banyu di hidung. Ada juga bacaannya, Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nar wa su'id dar dan lain-lain. Kemudian membasuh muha ada bacaannya, membasuh tangan ada bacaannya. Nah maka berwudu seperti demikian itu bisa mengangkat atau menghapus dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Kenapa? Karena dosa ini karena wudu ini luar biasa lah. Jadi diceritakan bahwasanya ada seorang laki-laki datang kepada Abul Hasan Asyadzili. Diceritakan di sebuah kitab ada seorang laki-laki datang kepada Abul Hasan Asyadzili, pencetus atau pendiri tarikat Syadziliyah. Kemudian banyak juga apa ngarannya hizib-hizib yang dikeluarkan dari Abul Hasan Asyadzili, termasuk Hizbul Bahar dan yang lain-lainnya. Kemudian beliau juga ahli hadis, ahli fikih, tapi yang terkenal beliau itu ahli tarikat Abul Hasan Asyadzili. Jadi ada seorang laki-laki datang kepada beliau, ya Imam, ulun hendak minta lajari lawan pian ilmu kimia. Apa itu ilmu kimia? Ilmu kimia itu ujar apa ngarannya taghyirul ain ila ainil ukhra, mengubah benda kepada benda yang lain. Umpamanya tanah diubah jadi emas, itu orang ahli kimia. Cuman kada sesuai pang ulun melihat gitu nah, nang mengubah tanah jadi emas. Ahli kimia itu bisa merubah benda ini ke benda yang lain. Nah, jadi laki-laki ini hendak belajar ilmu kimia lawan Syekh Abul Hasan Asyadzili. Kemudian ujar beliau, ayuha, dengan satu syarat. Bila inya batal wudu dengan satu syarat, pertama bagana di rumahku setahun, kemudian syarat yang kedua bila batal baudu, bila batal baudu, bila batal baudu, bila batal baudu, dan sembahyang 2 rakaat. Kemudian dijanjikan beliau karena dilajari tata cara ilmu kimia.
Jadi itu dia amalkan. Kadang amalannya bila batal wudu sembahyang 2 rakaat, sembahyang sunnah wudu. Nah kemudian berjalan setahun di rumah beliau, maka sudah masuklah di hati beliau laki-laki tadi rasa zuhud dengan dunia. Kadada lagi liur hendak mencari dunia ni, kadada lagi. Gara-gara apa? Gara-gara mengamalkan bila batal wudu. Nah kemudian suatu hari beliau ini sudah hampir setahun bagaimana di rumah Abul Hasan Asyadili, maulur timba manak mencibuk banyu di dalam sumur. Pas sekali menarik timba tadi, sekalinya nang naik di imbir itu bukan banyu, tapi ternyata nang naik itu amas saimbiran. Nah kayak pamun kita leh ulur banyu amas saimbiran, basalah saya sudah beli kayak lagi nanya ada saya terusakan lagi Mang Haji. Nah tapi karena sudah rasa cinta dengan dunia itu hilang, sehingga laki-laki tadi menumpahkan kembali saimbir amas tadi ke dalam sumur. Kemudian mendatangi Abul Hasan Asyadili, kemudian laki-laki tadi bercerita bahwasanya ulun hanya datang di sumur, ulun timba banyu hendak mengambil air wudu, pas sampai ke atas ternyata nang naik bukan banyu tapi amas. Kemudian ujar Abul Hasan Asyadili, mana amasnya? Ujar laki-laki tadi, ulun kada hendak maka ulun bulikakan kembali ke dalam sumur. Nah maka ujar Abu Hasan Asyadili, sekarang ikam sudah ahli kimia. Nah, jadi hendak mencobakan kena. Nah ini hanya seminggu sudah cibuk terus banyak di sumur, iyalah kada ada juga emasnya timbul aja. Nah, tapi itu bimbingan arahan salah seorang tokoh ulama besar, Abul Hasan Asyadili. Beliau sampai kepada derajat wali, bahkan ada yang mengatakan sampai kepada Qutbul Ghaus, pemimpinnya para aulia. Nah, jadi nang bimbing juga harat gitu nah. Nah amalannya baudu bila batal daripada wudunya. Luar biasa lah. Nah, Nabi SAW mengatakan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ujar Sayyidina Abi Hurairah, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min asaril wudu faman istata'a ayyaf'al faman istata'a minkum ayyutila ghurratah falyaf'al. Muttafaqun alaih, hadis Bukhari Muslim. Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, sesungguhnya umatku yud'auna kelak akan dipanggil di hari kiamat. Yud'auna yaumal qiyamah. Sesungguhnya umatku, umat Nabi itu ada dua. Ada ngarannya umat dakwah, umat ijabah. Nah, itu adalah orang-orang nang sejaman lawan Rasulullah, nang mengumpati Rasulullah. Nah, ada juga nang kayak kita nih umat juga, tapi umat nang datang setelah Nabi meninggal. Nah, kita umat juga umat Rasulullah. Ujar Rasulullah, kelak umatku itu di hari kiamat dipanggil ghurran muhajjalin min asaril wudu, maka bersinar muka dan tangan dan kaki mereka, min asaril wudu, daripada bekas baudu. Pamanis tata minkum ayyutila ghurratah falyaf'al. Siapa yang mampu dari kalian untuk melebihkan basuhan daripada wudu, maka kerjakanlah. Jadi bila berwudu dilebihi basuh muha sedikit, liput-liput, sakit kira nang liput tu kena jadi cahaya. Bila membasuh tangan dilebihi pada siku sampai pergelangan tangan minimal. Bila membasuh batis minimal sampai tengah daripada landau. Supaya apa? Supaya kelak di hari kiamat menjadi cahaya. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Hurairah lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atal makbarah. Ujar Sayyidina Abi Hurairah, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu datang ke pekuburan. Faqala, Rasulullah berkata, Assalamualaikum
dara qaumi mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun. Keselamatan atas kalian wahai penduduk orang-orang yang beriman, dan sesungguhnya kami insyaallah dengan kalian berjumpa. Itu bacaan masuk ke dalam kubur. Assalamualaikum dara qaumi mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun. Keselamatan bagi kalian wahai penghuni kaum mukminin atau penghuni kubur ini daripada orang yang beriman, dan sesungguhnya kami insyaallah dengan kalian kaina berjumpa. Kemudian ya Rasulullah, wadittu anna qad ra'aina ikhwanana. Aku merindukan sesungguhnya kami ini melihat akan saudara-saudara kami. Ya Rasulullah, di kuburan tadi aku ini kegenangan, rindu hendak melihat kawan-kawan kita. Qalu, para sahabat bertanya, awalasna ikhwanaka ya Rasulullah. Ujar para sahabat, apakah kami ini bukan termasuk kawan pian wahai Rasulullah? Nah, sahabat Sayyidina Abi Hurairah, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, kami ini bukan kawan pian kah wahai Rasulullah? Kemudian ya Rasulullah, antum ashabi, kalian itu sahabatku, bukan kawan lagi tapi sahabat. Beda kawan non sahabat lah. Kalau sahabat itu nang sakit nyaman itu lawan kita. Nah, tapi kalau kawan patuh kita udah bakawan ngarannya. Kemudian ujar Rasulullah, wa ikhwanuna alladzina lam ya'tu ba'du. Saudara-saudara kita, mereka-mereka yang belum lagi dilahirkan, belum ada lagi sekarang, itu saudara kita. Kalau kemudian para sahabat bertanya, kaifa ta'rif ma lam ya'ti ba'du min ummatik ya Rasulullah? Kemudian para sahabat bertanya, bagaimana engkau bisa mengenali orang yang lahir setelah kita meninggal daripada umat engkau wahai Rasulullah? Ujar sahabat bingung, kayak apa mengenali kita nih? Kebanyakan sudah 1400 tahun yang silam Nabi meninggalkan kita. Ayo satu abad, satu kurun, 100 tahun itu berapa juta, berapa manusia yang lahir di dunia yang beragama Islam, yang beriman lawan Rasulullah, kayak apa Rasulullah meminan duit. Jangankan kita lah nang sa alaman naya, kita nang sabalangan aja pian bisa ada patuh. Ada usaha sabalangan, sakecamatan aja pian bisa ada nang ada patuh. Siapa nih itu? Nah, tetamu di kampung orang saya sama pada sabalangan. Nah, itu rancak ulun nah. Pas ke Samarinda tulak pandir. Orang mana pian jerun ulun orang berebe. Pian pangjon asli orang mana? Aku berebe juga aja. Jon nih, berebe juga nih. Sama-sama pada kada patuh nih, tatatai duduk. Jarnya di berebe di mana? Ujar ulun di aluan. Ajarnya aku aluan juga. Nah juga parak nih. Kampung sama-sama aluan. Ajar ulun di aluan di mana? Jarnya ulun jon aluan mati, ajar aku aluan mati juga. Nah jon nih kampung berarti nih. Ajarnya ikam anak siapa? Ajar ulun anak Haji Ahmidin. Aku aja pamandakan Ipin. Jana ajar ulun berarti baparakan rumah. Nah, ada suatu tamu, ada suatu patuh, sakanya tatatai gitu nah. Nah kayak apa? Nabi paminan duit kita, saking banyaknya kita nih kayak paminan duit. Apalagi kita nih jarang benar bisa lawat nih. Ya apa Nabi paminan duit. Kemudian ujar Nabi, ara'aita law anna rajulan lahu khailun gurrun muhajjalatun. Apakah bagaimana menurut kalian, bagaimana pendapat engkau jikalau seorang laki-laki itu mempunyai kuda yang berciri kayak itu nah, muhanya berwarna putih, di lengannya berwarna putih, kemudian di sini warna hitam. Kuda seorang nih, pian bisi kuda 10 tapi cirinya ada bertaan. Pinandu aja ajar sahabat. Nah, ala ya'rifu khailahu, apakah dia tidak mengenali kudanya sendiri? Kalau bala ya Rasulullah, kenal pasti. Kita hayam kita tahu lah, ya ada pian bisi hayam 10 bangkok, apal pian. Nah, apalagi tingkah, bah ini siapa aja memukul ayam kone aja nih. Nah, pinandu pian kambing, pian bisi kambing 10 pinandu mun kambing pian. Nah, ini kambingku nih. Nah, tapi ada bang kawan bagi saya ajar kawan
bisidang sanak labihnya 40 bisidang sanak. Bedang sanak labih 40. Muka ada salah labih 40 muka ada atau 40 gitu nah. Mak jerul hebat juga kawan nih. Jerul ini kan nangka berapa? Nangka 20 berapa aja nya. Yang bila hari raya bersalaman non kuitan bersambat kam ngaran ulun si anu. Nah, saya kada hafal kuitan, belum lagi cucu. Mun sawat 40 bisi anak mah. Wah, cucu bisa beratus mau itu mun selamatan atau bahulan ke dasar nama undang orang. Nah, anak lon cucu aja. Nah, kayak guru bangil banyak juga. Kalau guru bangil berapa? 27 anak sidin. Mbak itu Datuk Lampayan berapa? 27 juga si anak. Nah, banyak-banyak orang bari banak. Nah, kita nyari ketiga sudah mengalu terus abahnya kepala. Lapah banget mencari duit monggo si anak. Nah, orang bari banyak lah banak. Nah, ujar para sahabat pasti kenal ya Rasulullah kalau ada cirinya. Kemudian ujar Nabi fa innahum ya'tuna ghurran muhajjalin minal wudu. Sesungguhnya mereka datang kelak di hari kiamat bercahaya wajah dan kaki tangan mereka daripada bekas baudu. Nah, jadi bekas baudu itu menjadi cahaya di hari kiamat. Wa anna faratuhum alal haudi. Aku kaina yang menjaga nama urusi mereka di dalam telaga Kausar. Jadi Nabi SAW nang menjaga, nang maurusi, nang meminumi kita kaina di telaga Kausar. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang meminum air telaga Kausar langsung dari tangan Nabi kita SAW. Nah, jadi meskipun kita ini kurang hebat di dalam masalah ibadah, kurang hebat dalam masalah sholawat, kurang hebat dalam masalah segala-galanya, ya minimal bila berwudu maka niatakan ya Rasulullah nih nah wudu ulun nih mudahan kena pian kenal lawan ulun Rasulullah nah. Ulun nih bingung juga kan mun melihat nang kayak ini kelakuan nang kayak ini amal putuan kena masuk surga banget nah. Timbang banyak kesalahannya pada kebaikannya. Jadi pas berwudu tuh barang kita ingat lawan Nabi ya Rasulullah nah. Mudahan wudu ulun nih jadi alamat kini pian pinandu. Misalnya kayak ulun kan Muhammad Arsad nah. Saya nah. Minum dahulu nah. Nah, maka bila minum talaga Nabi ini berubah sudah. Nang asalnya hirang jadi putih, ada lagi nang hirangnya. Nang asalnya lamak berkurus, nang kurus belemak, paspang sudah takarannya. Mungkin kita di dunia ini ada pas terus takarannya, ada nang lamak kalamakan, ada nang kurus kekurusan, nang kurus hendak lamak, nang lamak hendak kurus. Jadi nang putih keputihan, nang hirang kehirangan, nah, itu bang sudah. Hendak ada seimbang itu nah. Nah, menang mancung ke mancungan hidung, nang fisik ke fisikan. Nah, sujud ngalibatnya mayutakan hidungnya tahu tinggalan jadi ngalih mayutakan hidung. Nah, pasratan sujud. Nah, jadi apa ngarannya? Kesempurnaan kelak kaina di hari kiamat. Ini luar biasa lah orang yang mengamalkan wudu. Nah, kemudian yang selesai berwudu dianjurkan kita membaca ayat Al-Kursi lah. Nah, bila imbah berwudu baca Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Disebutkan di dalam sebuah riwayat orang yang membaca ayat kursi satu kali imbah berwudu yu'ta aja sawaba arba'ina aliman, diberi pahala 40 orang alim. Nah, disuruh membaca inna anzalna juga 3 kali imbah tuntung berwudu. Nah, kalau di dalam hadis ini, dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ujar Nabi SAW, ma minkum min ahadin yatawadda fayablighu aw fayusbighu alwudu summa yaqul. Daripada Nabi SAW, tidak ada daripada kalian salah seorang juga pun yang berwudu kemudian dia sempurnakan wudunya, kemudian berkata asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah yadkhulu min ayyiha sya'a, rawah Muslim. Barang siapa yang berwudu dan disempurnakan wudunya kemudian mengata setelah berwudu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, aku bersaksi tidak ada Tuhan
yang disembah sebenarnya terkecuali Allah yang satu, tidak ada sekutu baginya, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ingat situ aja, maka dibukakan bagi dia pintu-pintu surga yang 8 pintu, dan dipersilahkan dia masuk dari pintu mana dia hendak masuk. An asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Riwayat lain tambahi Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ada lagi yang mendapat tambahi wa ja'alni min ibadikas sholihin. Nah, jadi harus benar doa imbah wudu itulah. Nah, jangan sampai kada berdoa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Dibukakan 8 pintu surga dan dipersilahkan, ayo silahkan hendak lawang nang mana nang masuk. Nah, ya Allah hendak beretaan lawang, ayo silahkan ya Rasulullah masuki seberetaan lawang, karena setiap pintu itu kenikmatan yang khusus disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi luar biasa lah. Nah, ini masalah wudu. Kemudian kita teruskan hadis Nabi SAW yang bisa menjadi kafarat dosa, penghapus dosa kita. Karena ketika kita berwudu, bila kita membasuh muha, ujar Rasulullah, kesalahan yang di muha ini guguran. Kesalahan yang di muha ini banyaklah. Penglihatan. Nah, apa-apakah kita dilihat. Kemudian apa ngaran ini yang banyak benar ini panglah. Nah, muntung ini yang banyak benar salah lah. Nah, makanya ujar Nabi kan bila kawa 2 macam bisa memelihara kujamin surga. Yang pertama muntung, yang kedua kemaluan. Bila 2 macam itu kita kawan melihara, dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Tapi kita sulit lah. Setengah jam kita belajaran masalah gibah, hanya turun di masjid dan gibah orang. Kamu tahulah si anote aja. Nah, itu ya toh. Nah, itu apa mukaddimah gibah gitu. Kemudian yang kedua ujian Nabi wa naqlul aqdam ilal jamaat. Naqlul aqdam ilal jamaat. Melangkahkan kaki hadir kepada jamaat, kepada jamaah yang dikerjakan sembahyang berjamaah. Atau jika kita tulak ke masjid, setiap langkah kita berangkat ke masjid maka akan nilainya pahala. Ujian Nabi SAW, basyiril masyaina fidulam bin nuritam yaumal qiyamah. Berikan kabar gembira kepada mereka yang berjalan di kegelapan malam menuju masjid. Di kegelapan malam menuju masjid dengan cahaya yang sempurna di hari kiamat. Kadang-kadang lagi yang di benua misalnya kadap di jalan, kada ada lampu penerangan di jalan. Di dunia berjalan di kegelapan untuk ke masjid, kelak di akhirat jalan pian akan diberikan cahaya yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Naqlul aqdam ilal jamaat. Itu kita hanya melangkah ke masjid. Nah, jadi di zaman dahulu apalagi menjadi pembersih masjid makin harat lah. Nah, jadi di dalam hadis yang diriwayatkan berani bahwa Rasulullah itu ada salah seorang namanya Ummu Mahjub. Jadi membersihkan masjid Nabawi. Bahari masjid aku Nabawi. Nah, aku masjid maka bahari lah ada bergedih juga. Nah, wah ini kan kaum di lain-lain tuh larang-larang, apalagi nang kayak di mana ngarannya undang, di mana ngarannya nih semalam mendengar kawan di daerah Kaltara situ Kalimantan Pontianak ke daerah atas sana lagi itu nah berapa aja 4 juta. Jadi kaum 4 juta sama lawan PNS lah. Nah hampir itu 4 juta. Jadi bahari ada seorang perempuan yang tabarruknya sukarelawan membersihkan masjid Nabi SAW. Nah jadi kemudian di dalam beberapa hari Nabi SAW berziarah kepada orang garing dan berziarah ke kuburan. Tiba-tiba Rasulullah melihat satu kuburan yang masih basah,
artinya kuburan hanyar. Kemudian Rasulullah bertanya, ini kuburan milik siapa? Kemudian ujar para sahabat, ini miliknya Ummu Mahjan ya Rasulullah. Kemudian tiba-tiba Nabi SAW langsung mengalirkan air matanya, menangis Rasulullah. Kemudian ujar Nabi SAW, kenapa aku kada diberitahu kalau Ummu Mahjan meninggal dunia? Kemudian ujar sahabat, ya Rasulullah, Ummu Mahjan meninggal di tengah-tengah panasnya terik matahari. Ketika itu engkau sedang beristirahat. Apabila kami kabarkan kepada engkau, kami takut karena menyakiti engkau panasnya matahari. Karena bahari panas benar, AC kadada kayak wahini. Kipas angin kadada juga bahari. Kemudian Nabi SAW sontak langsung berdiri. Kemudian Rasulullah sembahyang di atas kuburannya Ummu Mahjan. Ummu Mahjan itu berada di dalam kubur sudah, tapi Rasulullah sembahyang di atasnya. Kemudian setelah salat Rasulullah berdiri lagi, kemudian memanggil para sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, apabila ada yang meninggal maka beritahu aku supaya aku mensalatkan kepada dia. Karena ujar Rasulullah, sembahyangku untuk seseorang itu kelak menjadi syafaatnya di hari akhirat. Nah, kemudian tidak lama setelah demikian Nabi SAW bersuara, Assalamualaikum ya Ummu Mahjan, pahala apa yang paling besar yang engkau dapatkan di akhirat? Kemudian Nabi terdiam sejenak, seolah-olah Rasulullah ini mendengar jawaban. Kemudian tidak lama setelah demikian Rasulullah berbicara lagi. Ujar Rasulullah, Ummu Mahjan berkata, wahai Rasulullah, tidak ada pahala yang lebih besar ku dapatkan sekarang ini daripada pahala ibadahku, melebihi daripada pahalaku membersihkan masjid engkau. Kemudian ujar Rasulullah SAW, apa yang diberikan oleh Allah kepada engkau? Kemudian Rasulullah terdiam. Kemudian kepada Rasulullah berbicara, ujar Rasulullah, Ummu Mahjan dibangunkan sebuah rumah di akhirat, dan aku sekarang sedang melihat Ummu Mahjan duduk di atas singgasananya di akhirat. Nah, padahal apa ngarannya kiamat belum terjadilah. Itu sesuatu mukjizat bagi Nabi SAW yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama, memicu cinta Rasulullah itu kada sebesar atau seberat yang harus kita korbankan. Kada harus kita perang di jalan Allah, kada harus kita mengalirkan darah hendak mendapat cinta Nabi. Tapi gawian yang kecil tapi tumbuh dari hati nurani yang tulus. Masa sapu was tu gawian. Nabi menangisi pas meninggal. Mungkin kita Nabi menangisi, mungkin hidupnya kita kebanyakan salah itu nah. Jadi pekerjaan yang sangat kecil, tapi Rasulullah mencintai Ummu Mahjan, perempuan yang berkulit hitam. Orang berkulit hitam itulah kalau di negeri Arab itu kurang dimuliakan di zaman dahulu. Bahkan banyak dijadikan budak. Budak-budak itu banyak yang berkulit hitam. Tapi Ummu Mahjan dengan kesederhanaan, ketulusan hatinya, inya mutabarri, inya apa ngarannya tabarruk, ngarannya sukarelawan membersihkan masjid Nabi. Akhirnya ditangisi pasrahatan inya meninggal. Sama ketika meninggal anaknya Nabi SAW. Nah, jadi kada berat mendapatkan cinta Nabi. Nah, penting kita ada bisi keikhlasan, ketulusan di dalam hati yang kuat gitu nah. Nah, bekerja tanpa pamrih untuk mendapatkan cinta Nabi SAW. Nah, itu pertama harus kita garis bawahi. Nah, perlu kita ambil pelajaran. Ada kematian kita berhabar lawan keluarga, lawan orang yang patuh, lawan sina mayit. Mungkin barangkali hendak umpat sembahyang. Nah, jadi bila ada orang mati jangan berenayan, burakan langsung, jangan habari keluarga sidin, ingati akan siapa-siapa keluarganya, siapa kawannya padahi. Si anu fulan bin fulan meninggal. Biar dihabari kayak itu kalau hendak datang, hendak umpat sembahyang. Nah, jadi dapat kedudukan yang besar diulahkan rumah di surga. Ujar Rasulullah, aku melihat duduk di rumahnya wahini. Nah, padahal belum lagi terjadi hari kiamat, tapi itu mukjizat Nabi SAW. Nah, kemudian naqlul aqdam
ilal jamaat ini luar biasa lah. Kemudian yang terakhir wantidarus shalah ba'da shalah. Bahkan di dalam hadis lain lah Nabi SAW bersabda, sab'atun yuzilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang dapat naungan yang di hari tidak ada naungan terkecuali naungan Allah. Yang satu daripada yang 7 ini, ujar Nabi SAW, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Hati seseorang yang tergantung di dalam masjid. Ada bergantung di masjid adalah artinya hatinya hendak ke masjid terus. Itu harat tuh hati nang gelisah bila kada tulak ke masjid. Artinya napa-napa kepikiran, udah kan nih orang bang hendak tulak ke masjid. Nah itu harat tuh udah. Nah itu harat hati itu kaidah di hari kiamat dinaungi oleh Allah yang tidak ada naungan terkecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Hadis lain dalam hadis yang muttafaqun alaihi juga Rasulullah, idza ra'aitumur rajul ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman. Bila kalian melihat seseorang nang bolak-balik ketujuh ke masjid, saksikanlah dia adalah orang yang beriman. Kita hukumkan secara zahir ini orang imannya kuat. Kenapa? Karena beribadah tulak ke masjid, apalagi dicari adalah orang tulak ke masjid mencari duit kededa. Ada tulak ke masjid nurih kededa, orang tulak ke masjid itu beribadah, baca Quran, belajar, bertasbih, bertahlil, sembahyang. Ada kalau di kampung kita nih, aku aja hendak guring hendak ke masjid deda kalau mun ada jarang-jarang termasuk manusia langka nih tuh guring ke masjid gitu nah. Aku hendak ke masjid nah baca Quran barang mun taguringan ya bisa juga pang taguringan lapah gitu nah. Cuman enggak ada kalau orang menjadikan masjid itu amparan enggak ada. Di rumah jangan ada bagi sedikit aja nyaman bagi pas guring. Nah, itu jarang tuh manusia menadakan itu masak nak guring ke masjid. Nah, kemudian di masjid ini berdiam aja tak guringan berpahala asal niat iktikaf. Makanya orang antara supaya pahalanya tambah genal. Jadi bila sudah masuk ke dalam masjid, ya Allah, aku bernazar iktikaf di masjid ini selama aku ada di dalam masjid. Kemudian sahjaku beriktikaf nazar. Jadi pahalanya ampih pahala sunnah, jadi pahala wajib. Tapi jangan sahjaku beriktikaf di masjid ini. Nah, kada berwaktu, kada boleh keluar pian. Nah, jadi berwaktu kan ya sahjaku bernazar iktikaf di masjid ini selama aku di dalam masjid. Kemudian hanya sahjaku beriktikaf yang aku nazarkan. Nah, namun kita beriktikaf apa ngarannya langsung aja aku beriktikaf di masjid ini, aku bernazar iktikaf di masjid ini. Nah, apabila keluarnya, nah bila keluar pasa bayar kafarat nazar kena, nah bayar kafarat berujung mengalihi. Nah, maka orang Hadramut itu kayak itu supaya dia merubah pahala yang sunnah menjadi pahala nang wajib. Jadi menunggu sembahyang setelah sembahyang. Nah, menunggu sembahyang setelah sembahyang itu luar biasa. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ujar Rasulullah, la yazalu ahadukum fi salatin ma damati salatu tahbisuh la yamna'uhu ayyang qaliba ila ahli illa shalah, muttafaqun alaih. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, senantiasa salah seorang daripada kalian di dalam sembahyang selama sembahyang itu menghentikan inya, menyetup inya sembahyang. Artinya inya kada boleh ke rumah karena hendak menghadangi sembahyang. Biasanya kan kita maghrib ke isya, aku jar kainah nah boleh nah hendak menghadangi isya dilanggar haja barang bertasbih. Jangan nyambeti orang juga. Kalau gue bukan di masjid aja nah jadi palatar nah. Sini ya, berkisahan jangan bagaimana di masjid dasar bujur-bujur menghadangi sembahyang kada bacaan nih. Ini orang kada bacaan lah. Lain lagi yang bacaan niat i'tikaf, lain lagi nih bagaimana aja orang yang ujar Rasulullah orang itu selalu di dalam sembahyang bila mana inya menghentikannya sembahyang. Inya kada boleh karena menghadang sembahyang. Itu dicatat pahala sembahyang terus. Kan harat kalau. Nah,
la yamna'uhu ayyang qaliba ila ahli illa salah, tidak menegah akan dia untuk kembali kepada keluarganya terkecuali sembahyang. Ini lain orang nang membaca tasbih lain, orang nang membaca Quran lain, orang nang bersalawat lain, orang sembahyang haji lain, sembahyang taubat lain. Kadainya bagana di masjid mahadangi sembahyang, mahadangi aja. Ujar Rasulullah, pahalanya sembahyang terus. Jadi detik-detik nang inya bagana di masjid itu dapat pahala sembahyang. Nah makanya orang nang bersandar hajana, ini tasbih di tangan hana. Nah, kada takatik tetap dapat pahala sembahyang. Apalagi sambil mengatik bersalawat Allahumma shalli sayyidina Muhammad. Apalagi ya harat lagi. Nah, jadi hari ini itu ujian Nabi SAW yang bisa menghapus dosa-dosa kita. Berwudu sempurna, kemudian rancak melangkahkan kaki ke jamaat. Jamaat bisa jamaah sembahyang, bisa jamaah belajaran, tulak ke majelis taklim, tulak ke pengajian. Setiap langkah yang kita langkahkan itu mengangkat derajat dan menghapus dosa. Kemudian menunggu sembahyang. Artinya dalam pikirannya imbah sembahyang ini pecang sembahyang pulang. Kada dia merasa beban dengan sembahyang, bahkan menjadi sebuah kecintaan di dalam kehidupannya. Nah, hendaknya kita seperti demikian. Nah, kemudian pulang waqala Jibril alaihissalam, wallahu a'lam. Mudah-mudahan ilmu kita diberkahi oleh Allah, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari, dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, diberikan iman, diberikan Islam yang kuat di dalam diri kita, supaya kita bisa mengamalkan ilmu yang kita tuntut, dan mudah-mudahan segala dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua dikumpulkan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Sebelum ulun membaca doa, ulun besarwan lawan buan pian bertaan nang mana nang kada aur, kada ada halangan, insyaallah malam Sabtu ini ulun mahaul abah ulun di Aluan Mati Seberang. Nah, itu tempatnya di Pondok Pesantren Hidayatul Quran. Jadi bagi pian ulun sarwai berataan, acaranya habis isya, penceramahnya Guru An-Nur Hidayatullah, lain Yanur, lain Yanur sudah tahun dahulu, jadi tahun ayah Guru An-Nur. Nah, jadi Guru An-Nur Hidayatullah. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya man wafaqa ahlil khair lil khair wa a'anahum alaih wafiqna lil khair wa a'in alaih wa sallallahu ala sayyidina mulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.